Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifa Azhara Renisa dari kelompok 4 dengan rekan saya Divisi Sylvia Tommy Syambina Aun yang Tariska. Di sini saya akan menjelaskan apa yang saya dapat selama perkuliahan pengelola laboratorium pada materi 1 hingga materi 4. Pada materi 1, laboratorium adalah tempat untuk melakukan penelitian, percobaan, pengukuran atau pelatihan ilmiah yang dilengkapi dengan berbagai alat dan infrastruktur pendukung. Fungsi laboratorium sendiri merupakan tempat penunjang proses pembelajaran dan penelitian bagi para guru dan siswa. Selanjutnya, pada materi 2 tentang Peraturan Perundang-undangan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang sarana dan prasarana pendidikan, di mana undang-undang ini digunakan untuk membuat standar laboratorium yang sesuai bagi tingkat pendidikan yang ada. Selanjutnya, pada materi 3 tentang Permendiknas Nomor 26 Tahun 2008 mengenai standar tenaga kerja laboratorium sekolah atau madrasah. Hal ini harus digunakan untuk mengetahui siapa saja yang harus mengelola laboratorium menggunakan struktur organisasi laboratorium yang mana biasanya terdiri dari kepala laboratorium, laboran, dan teknisi yang masing-masing memiliki tugas pokok dan fungsi tersendiri seperti merancang, mengelola, serta memelihara sarana dan prasarana laboratorium. Selanjutnya, pada materi 4, administrasi laboratorium meliputi pengelolaan alat, bahan, sarana, prasarana, dan tenaga kerja yang bertujuan agar seluruh aktivitas laboratorium berjalan efektif, efisien, serta memenuhi standar keamanan dan keselamatan kerja. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi timbulnya ketidakselamatan keamanan dan keselamatan kerja bagi siswa ataupun laboran yang berada di situ. Baik, di sini saya akan melanjutkan yaitu pada materi 5, perencanaan laboratorium sekolah. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan laboratorium merupakan 3 tahap penting dalam pengelolaan laboratorium sekolah. Kegiatan laboratorium mencangkup aspek administratif seperti perencanaan program kerja dan pelaksanaannya serta aspek akademis seperti perawatan alat, praktikum, dan demonstrasi. Selanjutnya, pada materi 6 yaitu penataan alat dan penataan bahan. Penataan laboratorium yang baik merupakan aspek penting dalam mendukung kelancaran kegiatan praktikum, khususnya dalam hal penataan alat dan bahan. Penataan alat dan bahan yang tidak terorganisir dapat menyebabkan kesulitan dalam pencarian, peningkatan resiko kerusakan, dan membahayakan keselamatan pengguna. Selanjutnya yaitu pada materi 7, pemeliharaan laboratorium. Pemeliharaan laboratorium adalah proses sistematis yang tidak hanya teknis tetapi juga administratif. Pelaksanaan pemeliharaan yang baik akan menjamin efektivitas pembelajaran dan penelitian, keselamatan pengguna, serta optimalisasi umur dan fungsi alat atau bahan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan ke-9 yaitu tentang SOP alat-alat. Di sini pada materi 9 itu saya mendapatkan bagaimana cara pemeliharaan barang, pelayanan barang, dan juga beserta peminjaman barang pada lab tersebut. Lalu pada pertemuan ke-10 yaitu tentang zat-zat kimia yang berbahaya di lab dan juga simbol-simbolnya. Nah, di sini ada pun contoh dari zat-zat yang berbahaya pada laboratorium pendidikan fisika sendiri yaitu termometer air raksa, yang dimana ketika termometer itu pecah, air raksa yang berada di dalam termometer tersebut itu dapat membahayakan benda-benda yang berada di sekitarnya dan dapat membakar yang benda-benda yang di sekitarnya. Lalu simbol-simbolnya yaitu pada pendidikan fisika tersebut sendiri yaitu ada simbol yaitu listrik, yang dimana itu menandakan bahwa listrik tersebut tidak dapat dipegang pada tangan kosong. Lalu selanjutnya yaitu pada pertemuan ke-11 yaitu tentang pertemuan 11 dan 12 yaitu pengelolaan laboratorium sekolah. Nah, di sini saya mendapatkan bagaimana sih cara-cara mengelola pada laboratorium sekolah baik itu tingkat SD, SMP maupun SMA. Nah, di sini pada tingkat SD dan SMP itu sangat jauh berbeda. Untuk materi ke-13 yaitu pengelolaan limbah, di mana pengelolaan limbah adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menangani limbah secara aman agar tidak mencemari lingkungan dan membahayakan makhluk hidup. Limbah berdasarkan jenisnya dibagi menjadi 3, yaitu limbah kimia yang mengandung bahan kimia berbahaya seperti asam kuat, basa kuat, ataupun pelarut organik. Sedangkan limbah yang kedua itu limbah biologi yang berasal dari makhluk hidup dan dapat membusuk dan menyebabkan infeksi. Limbah ketiga yaitu limbah fisika, bentuknya padat dan bisa mencemari secara fisik. Untuk pertemuan ke-14 yaitu program kerja laboratorium, di mana program kerja laboratorium adalah dokumen strategis yang memuat rencana kegiatan, tujuan dan arah pengembangan laboratorium dalam jangka pendek dan panjang. Dalam program kerja laboratorium ini membuat analisis SWOT, visi misi, dan juga evaluasi dan monitoring. Untuk pertemuan 15, sistem manajemen mutu laboratorium. Untuk menjamin sistem manajemen mutu laboratorium harus sesuai dengan ISO atau IEC 17025, di mana ISO atau IEC 17025 adalah standar internasional untuk kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi yang bertujuan menjamin keandalan hasil uji dan pengakuan internasional. Komponen ISO atau IEC 17025 terdiri dari persyaratan manajemen, persyaratan teknis, yaitu memuat kompetensi personal, validitas metode, kalibrasi alat, dan mutu hasil uji.